ini dan seterusnya insyaallah. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kita taufik bisa mengambil banyak faedah dari pembahasan di kesempatan malam yang mulia dan malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tidak lupa kita perbanyak salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah Azza wa Jalla kita akan ambil satu persatu dari masalah-masalah yang terdapat di dalam as-saum, di dalam puasa. Kita akan ambil muqaddimah. Al-musannifu rahimahullah hafizahullah ta'ala mengatakan, di antara kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman, Allah berikan kita mawasimul khairat, musim-musim untuk mendapatkan kebaikan. Ada 10 pertama Dzulhijjah, ada pula yang paling besar Ramadan, Musimul Azim, musim ibadah yang paling besar. Tamu yang sangat mahal sebentar lagi insyaallah akan kita sambut. Berapa hari lagi? Berapa? 21 ya. Sekarang 8 Sya'ban ya. 8 Sya'ban. Kurang lebih lah. Nah, yang terbaik untuk kita gunakan menyambut Ramadan ini at-tafaqquh fi ahkamihi, mendalami hukumnya. Karena sebagaimana doa kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat. Disebabkan atau kenapa mereka dikatakan diberikan nikmat? Mereka mengumpulkan dua perkara, al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, tidak kita inginkan. Dhalin, tidak kita inginkan. Maghdub, kenapa mereka maghdub? Alpian apa Alpin? Alpian. Alpin. Ari. Ramli, saja meset-meset otak. Nah, kenapa maghdub? Alwan, Narmada, mana Alwan? Mana jamaah Narmada sini? Poleng. Kenapa maghdub, dimurkai oleh Allah? Karena dia berbuat kesalahan. Bepolengan. Habibi, punya ilmu tetapi tidak diamalkan, maka apa? Tahu yang benar tetapi tidak mengamalkannya, maghdub. Waladhdallin, bukan pula ajaran orang sesat, ajar. Kenapa dikatakan sesat? Mereka rajin beramal tanpa dalil, mengerjakan bid'ah terus. Maka apa? Dhal, sesat. Maka oleh karena itu para hadirin Nasrani banyak bid'ahnya. Nah, kita pun rajin beramal, semangat, tapi tanpa ilmu bisa apa? Dolalah. Baik. Jelas Om Poleng? Jelas insyaallah. Baik.
Jadi yang terbaik kita gunakan menyambut tamu yang mulia kita ini dengan apa? At-tafaqquh fi ahkami, dalami hukum-hukumnya. Kita berilmu dulu baru beramal. Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya praktik. Baik. Wa ma'rifatu ma aujaballahu alaihi fih, dan kita ketahui apa yang Allah wajibkan kita di bulan Ramadan itu. Maka dalam majlis ini dan selanjutnya kita akan pelajari insyaallah taala 10 masail muhimmah fi shiyam, 10 pokok permasalahan penting dalam bab as-shiyam. Karena bulan yang agung ini, Pak Tahzib, ahlan wa sahlan. Baik. Bulan yang mulia ini amat layak bagi kita seorang mukmin badzulul juhd, keluarkan segala tenaga kita untuk mengetahui hukum-hukumnya, merenungi hikmah-hikmah di dalamnya. Sebab di bulan ini kita akan disuruh meninggalkan kesukaan kita. Jamaah mangan. Ya, disuruh kita meninggalkan kesukaan kita, kebiasaan kita. Jam 7 peta penyampah. Ya, cari sarapan, sudah enggak lagi. Maka disebabnya dikatakan Ramadan itu syahrus sabr. Bulan apa? Sabar. Ya, wa badzulul mahbub, subhanallah. Tarkul mahbub lillah, meninggalkan kesukaan kita harus karena Allah. Makan, minum, hubungan suami istri, apa kesukaan kita, Ramadan tinggalkan karena siapa? Karena Allah. Wa badzulul mahbub, dan kita mendermakan barang yang kita cintai. Ada sedekah, ada zakat, ada taftirus shaimin, kasih orang berbuka puasa, dan yang lainnya. Nah, ini dia yang ada di Ramadan ini para jamaah. Tarkul mahbub lillah wa badzlul mahbub lillah. Meninggalkan kecintaan kita karena Allah, mengeluarkan dan menafkahkan kecintaan kita juga karena Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan kesukaan, mana dia? Yaitu tadi makan, minum, syahwat. Baik, tinggalkan karena Allah. Mendermakan kesukaan kita karena Allah. Apa kesukaan manusia? Harta. Yang Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bagaimana rezeki? Jelas? Alhamdulillah. Ajar, berembe? Jelas? Baik. Mana Pak Tono? Pak Tono. Jelas? Nah, jadi di bulan ini tarkul mahbub lillah wa badzlul mahbub lillah. Tinggalkan kesukaan kita karena Allah, dermakan kesukaan kita juga karena Allah Azza wa Jalla. Bulan yang agung ini Jami'atul Fadail, mengumpulkan banyak kemuliaan. Cari salat malam ada, tilawatul Quran ada, puasa ada, bersedekah ada, iktikaf ada, pahala haji ada. Hei Bang Faris, apa pahala haji bulan Ramadan? Bismillah. Sul, mana Sul? Belum datang? Sudah tua. Apa? Lanjut. Pak Nan,
Apa? Apa? Umrah. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya seperti apa? Haji, bukan sekedar berhaji. Berhaji bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya di bulan apa? Ramadan. Allah yastahil, Allah mudahkan insyaallah. Baik. Maka Ramadan bulan puasa iya. Bulan salat iya, salat wajib maupun salat sunnah. Bulan sedekah iya, zakat. Bulan umrah iya, pahalanya seperti pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan berzikir iya, baca Al-Qur'an. Dan ini bulan yang Allah Azza wa Jalla pilih, yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Seluruh amalan anak Adam dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10, itu miliknya. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa, puasa itu milikku. Maka Allah Azza wa Jalla akan mengganjar bigairi hisab, tanpa ada hitungannya. Taib. Allah jadikan pahala puasa Ramadan itu kembali kepada Allah. Allah yang menentukan. Puasa kita ketahui perisai kita di dunia dari syahwat, di akhirat dari api neraka. Bulan Ramadan semuanya bulan rahmat. Bulan Ramadan semuanya bulan ampunan. Bulan Ramadan semuanya bulan pembebasan dari api neraka. Tidak ada 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pemerdekaan dari api neraka. Tidak, semuanya ampunan, semuanya rahmat, semuanya pembebasan dari api neraka. Nah, kita akan ambil satu demi satu dengan izin Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari ini. Asyru masail, 10 masalah ya dari masail siyam, masalah puasa. Mas'alatul ula, masalah yang pertama. Dukhulu asy-syahr Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan ini di dalam syariat kita hanya dengan 2 cara untuk menetapkannya. Yang pertama, ru'yatul hilal, melihat bulan dengan mata kepala kita. Dan ini pemerintah sudah upayakan, sehingga selalu di awal ya Ramadan, tentunya pada tanggal berapa? 29 sudah ada sidang isbat setelah memantau hilal beberapa titik. Kalau muncul diputuskan puasa, kalau tidak muncul diputuskan cara yang kedua, ikmalu Sya'ban 30 yauma, menyempurnakan Sya'ban berapa? 30 hari. Jadi di dalam syariat kita hanya 2 cara menentukan masuknya Ramadan. Ulangi. Yang pertama apa? Ru'yatul hilal. Cara yang kedua, menggenapkan Sya'ban 30. Tidak ada cara yang ketiga. Nah, amma ru'yatul hilal, melihat hilal ini, kita melihat dengan mata kita sendiri atau dengan berita orang yang terpercaya. Yang terpercaya sekarang ditugaskan oleh penguasa. Maka orang-orang yang melihat disampaikan kepada Kementerian Agama. Setelah itu berdasarkan pantauan itu diputuskan, maka adanya sidang apa? Itsbat. Baik. Hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, berbuka bukan artinya berbuka tiap hari. Syawal,
lebaran dengan melihat bulan juga. Fa in ghumma 'alaikum, adapun kalau dia terjadi mendung, fa akmilu iddata sya'ban 30 yauma, sempurnakan bilangan Sya'ban itu berapa? 30 hari. Demikian juga firman Allah dalam suratul Baqarah 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan asy-syahr, masuknya bulan itu, falyasum, dia berada di suatu negeri, hendaklah dia berpuasa. Ini dalil cara yang pertama, ar-ru'yah. Dan ingat petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di awal Nabi melihat hilal itu Nabi selalu berdoa, bukan saja bulan Ramadan, tetapi setiap bulan. Baik, kita ulangi doanya. Allahumma, coba, hillahu iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Ini kalau ngelihat tanggal 1 enggak kelihatan, tanggal 2 baca dia, tanggal 3 kalau enggak sempat tanggal 1 karena sibuk berbuka. Ini dibaca setiap bulan. Tidak ada doa akhir tahun, tidak ada doa awal tahun. Ini yang ada doa setiap bulan waktu melihat apa? Hilal atau bulan sabit. Baik, ada yang sudah hafal? Om Poleng? Hah? Pak Tono bagaimana? Belum? Ijeng? Ramli? Mana Syams Ampenan? Ada dia? Hamdan Sukaraja? Nggak ada? Belum? Bur, mana Bur Sukaraja? Nggak absen kalau ini. Jamaah seganten. Wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Habibi, Saprudin, apa? Ummalahu alaina Neman apal, Bancel. Mana lagi? Abu Irzi, Ari, belum apa? Ulangin. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Mana dia Ahmad Bages Ampenan? Ada dia? Nah saja nyebut. Haji Batoni, Deman, jangan lupa ini tiap bulan para jamaah. Jangan ingat gajian aja tiap bulan. Ya pambah tanggal saya. Nah ini doa luar biasa. Coba dengarkan maknanya.
Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, jadikanlah bulan ini bulan aman dan bulan iman. Allahu akbar. Wassalamati wal Islam, bulan keselamatan dan bulan Islam. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, bulan taufik, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla perhatian sehingga kita mengerjakan apa yang dicintai dan diridhai. Rawallah kamu dan salah Allah Ta'ala. Baik, lanjut. Adapun cara yang kedua, metode yang kedua tadi apa? Menyempurnakan. Sya'ban berapa? Jadi andai kata misalkan pemerintah atau siapapun tanggal 29 di sana ru'yah pada jamaah, bukan tanggal 28. Tanggal 29. Sore 29 itu dia periksa sebelum terbenam. Kalau ternyata mendung, otomatis bulan susah kelihatan karena tanggal 1 tuh kelihatannya beberapa detik saja. Sempurnakan 30. Kalau nampak tanggal 29 itu malam 30 itu nampak bulan, berarti otomatis bulan Sya'ban itu hanya 29. Karena ingat Nabi SAW mengatakan ya dalam haditsnya, asyahru hakadha, bulan itu seperti ini. Berapa ini? 1, 2, 3. Berapa? 30. Wasyahru hakadha, bulan itu seperti ini. 1, 2, 3. Berapa? 29. Jadi melihat hilal itu tanggal 29 malam 30. Malam 30 nampak bulan, berarti bulan itu hanya 29. Malam 30 terang tidak nampak bulan, berarti bulan Sya'bannya 30. Baik. Malam 30 mendung, genapkan, sempurnakan Sya'ban juga 30. Intinya lihat atau tidak. Kalau lihat puasa, kalau tidak lihat genapkan. Dan tidak ada orang melihat bulan malam itu sudah waktu tanggal 29 sore malam 30. Di sana orang melihat bulan. Ya, terang, tidak ada awan, tidak nampak bulan, berarti memang Sya'bannya 30. Mendung, Sya'bannya 30. Terserah mau nampak atau tidak, di atasnya awan, tapi yang jelas mendung. Nah, maka pengaruhnya para jamaah, ketika nampak dalam ilmu Allah tapi terhalang oleh apa? Awan, bisa jadi puasa kita nanti berapa? 29. Karena apa? Mendung di akhir Sya'ban. Baik, itu dia. Wa ammal hisabul falaki, adapun menggunakan ilmu hisab, ilmu perhitungan, fala ibrata bihi, tidak bisa jadi patokan. Ya, ketika berpuasa maupun ketika berbuka berdasarkan nas Al-Qur'an, hadis, ijma'. Nas Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Baik, yang lebih jelas sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari, sumu li ru'yatihi, berpuasalah dengan apa? Melihat bulan. Jadi Allah Azza wa Jalla ingin memberikan kemudahan bagi kita dalam ibadah itu hanya dengan melihat. Kalau tidak melihat, sempurnakan. Melihat ini hatta orang buta huruf, yang penting jangan dia katarak, atau jangan dia itu apa? Rabun jauh. Pokoknya penglihatannya terang. Nanti datang di Pantai Senggigi,
lihat di arah terbenamnya matahari, di sana dia akan muncul. Karena itu dia para hadirin, ya, muncul di barat, bulan itu habisnya di mana? Timur. Beda dengan matahari. Matahari munculnya di mana? Di timur, habisnya di mana? Di barat. Maka itu sebabnya dia bisa nampak karena pantulan sinar matahari waktu terbenam tersebut. Baik. Jadi Allah menginginkan kita ibadah ini mudah, gampang. Itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, nahnu ummatun ummi, kami ini umat yang buta huruf. Tapi buta hurufnya Nabi itu adalah keistimewaan, supaya jangan orang tuduh Nabi yang buat Quran nanti kalau bisa baca tulis. Dan hakikat ummi buta huruf adalah umat yang dalam keasliannya asli, belum terkontaminasi, belum ada yang mencampurinya, masih original. Ini makna dari ummi, ya. Maka apa Nabi katakan? La naktubu wa la nahsub, kami tidak bisa menulis, kami juga tidak bisa menghitung bulan itu seperti ini, 1, 2, 3. Bulan itu seperti ini, 1, 2, 3. Tidak ada 28. Tidak ada pula 31. Imma berapa? 29 wa imma 30. Baik. Dan Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, celakalah orang yang berlebihan. Kita harus menggunakan ilmu hisab ini bentuk berlebih-lebihan, memaksakan diri. Sebab menghitung derajat itu tidak ada yang bisa kecuali orang-orang yang memiliki ilmu astronomi. Jangan astrologi. Kalau astrologi ini nanti bintang ini dengan bintang ini, oh ada musibah begini. Ini termasuk ilmu seher. Ya, ilmu apa? Sihir. Yang diperkenankan dipelajari ilmu apa? Astronomi. Baik. Wa ilzamin nas bihi, mengharuskan orang menggunakan ilmu hisab. Ini bentuk berlebih-lebihan dalam beragama. Adapun ijma telah dibawakan oleh para ulama kita bahwasanya sepakat para ulama menggunakan hisab dalam penetapan puasa maupun lebaran ini adalah tidak dianggap menjadi dasar di dalam beragama, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Qarafi Al-Maliki, demikian juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Dan ingat, disebutkan dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, orang yang menggunakan ilmu hisab dalam beribadah itu adalah Yahudi dan Nasrani. Siapa? Sehingga dia tahu kapan hari raya mereka sebelum terjadi. Sedangkan Islam tidak, ilmunya ilmu pasti. Pastinya bagaimana? Lihat puasa, lihat lebaran. Nah, itu dia. Harus dengan apa? Melihat. Kalau tidak melihat, itulah jalan keluarnya yang kedua, yaitu dengan ikmal. Taib. Masalah yang kedua, Saum yaumus syak, hukum berpuasa tanggal 30. Ini hari yang diragukan, sebab malam 30 dilihat bulan tidak nampak, tetapi mendung. Lantas ada yang beralasan, asal hati-hati, jangan-jangan bulan muncul dalam hitung-hitungan bulan sudah lahir, ya. Bulan sudah apa? Lahir. Nah, maka untuk kehati-hatian kita mulai saja puasa tanggal 30. Bagaimana hukumnya? Apakah disyariatkan seorang muslim untuk berpuasa dengan alasan kehati-hatian dalam beribadah? Karena bisa saja waktu mendung tersebut bulan muncul. Ya.
Wal jawabu, jawabannya adalah la yushra'u siyam yaumish syak. Tidak disyariatkan berpuasa pada tanggal 30 yang diragukan apakah bulan terbit. Tidak. Bal siyamuhu muharramun 'ala sahih min kalami ahli ilm. Bahkan puasa pada 30 itu adalah haram menurut pandangan para ulama kita yang paling sahih berdasarkan hadis Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama al-yawmul ladzi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, tanggal berapa? 30. Maka dia durhaka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingat, kehati-hatian itu adalah ketika ikut dalil. Bukan kehati-hatian itu berdasarkan perasaan atau berdasarkan prasangka. Kehati-hatian itu ikut dalil. Siapa yang boleh puasa tanggal 30? Orang yang biasa puasa dari tanggal 1 Sya'ban baru boleh. Misalkan pas tanggal 30 itu hari Kamis, dia puasa apa? Senin? Boleh bagi dia puasa. Adapun yang tidak boleh ini adalah orang yang sengaja tumben-tumben puasa dengan dalih waspada. Lamun bahasa Litimu, bahasa Sasak, panbaya unin. Onya. Berhati-hati, tidak boleh. Kecuali tadi apa? Terbiasa puasa. Tayyib. Ini dia masalah yang kedua. Haram berpuasa pada hari yang diragukan. Hari keberapa? 30. Masalah yang ketiga. Anil maridi wal ajiz, tentang orang yang sakit dan orang yang lemah. Orang sakit dan orang lemah. Al-ajiz, orang yang lemah, dialah yang tidak mampu untuk berpuasa. Mana yang tidak mampu berpuasa? Karena tidak ada kewajiban dari Allah, seperti orang gila, atau tidak mampu puasa seperti orang tua yang kalau dia puasa mudarat baginya. Nah, bagaimana yang seperti ini? Jikalau orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tidak ada kewajiban dari Allah, seperti orang gila, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Enggak ada qadha, enggak ada fidyah. Karena Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalatha. Allah angkat pena itu tidak dicatat dari 3 orang. Salah satunya anil majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sehat. Jadi orang gila tidak ada kewajiban puasa, tidak ada kewajiban qadha, tidak ada juga kewajiban fidyah. Kenapa? Marfu'ul qalam, pena sudah diangkat. Termasuk anak kecil. Wa anis saghir hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mimpi basah. Anak kecil tidak puasa, ada fidyah? Enggak ada. Ada qadha? Tidak ada. Seperti itu pula kalau tua sampai hilang ingatan. Seperti itu juga orang gila. Nah, ini para jamaah, orang tua sudah hilang ingatan, sama seperti orang anak kecil sudah hukumnya kembali seperti kecil. Qadha tidak wajib, fidyah pun tidak wajib. Baik.
Wa amma in kana min ahli taklif, adapun dia masih sehat akal, cuma umur yang tua. Akalnya sehat, cuma umur yang tua. Akhirnya badan tidak mampu. Maka yang seperti ini cukup dia itu it'am, memberi fakir miskin makan 1 hari 1 kali saja. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat baginya berpuasa, maka boleh dia berbuka dan cukup membayar fidyah. Ibnu Abbas mengatakan, siapa yang tidak mampu berpuasa ini al-kabir, orang-orang tua, tidak mampu puasa karena usia, bukan tidak mampu puasa karena akal. Kalau akal hilang sama seperti bayi nanti. Maka di sini yut'im an kulli yaumin miskina, dia memberikan setiap hari 1 fakir miskin 1 kali makan. Baik. Bagaimana cara memberi makan? Nah, ini perlu kita perjelas karena masih banyak pertanyaan. Cara yang pertama, ada 2 cara. Cara yang pertama, setiap hari memberikan 1 fakir miskin nisfu sa' min ta'am, setengah gantang. Setengah gantang itu berapa? 2 koboan. Karena 1 koboan sepenuh kedua telapak tangan laki-laki paruh baya. Beras, makanan pokok. Ya. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ya, kumpulkan 30 hari misalkan kita punya orang tua sudah uzur segi kekuatan, tapi akal normal, cuma apa badan yang nggak kuat, udah lemah sudah. Demikian juga apa lambung sudah nggak kuat. Cara yang kedua, undang fakir miskin 30 orang kalau 30 hari puasanya. Datang ke rumah atau di restoran atau yang mana saja, kasih mereka entah itu makan siang sampai kenyang atau makan malam sampai kenyang, maka itu sudah cukup, sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia buat makanan, ya, diundang 30 fakir miskin, karena Anas itu umurnya sampai 100 tahun para jamaah. Berkah doanya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tidak mampu puasa pada 1 tahun, dia undang 30 fakir miskin datang ke rumahnya makan sampai kenyang. Yaitu apa? Gandum, dikasih roti, dikasih kambing. Nah, tadinya waktu ngasih beras itu jangan hanya beras, tambah dia, ya mungkin telur, tambah indomie kayak apa gitu. Kenapa? Semiskin-miskin kita insya Allah jarang makan nasi saja, ya. Kenapa? Karena gampang, di sawah ada yang ngasih, ya, daun ubi, ada yang ngasih ubi jalar, ada yang ngasih kacang panjang, ada yang ngasih cabai, ada yang ngasih terong, tomat. Apalagi musim tomat tidak ada harganya, ya. Kalau tidak ada harganya diundang, kita ambil sudah katanya. Tapi kalau sudah mahal, sepi, tidak ada ceritanya. Nah, jadi ini dia 2 cara it'am, mentah atau matang. Boleh enggak? Tidak usah saya undang ke rumah, saya kirimkan nasi bungkus, boleh, tetapi jumbo. Jangan nasi balap atau apa? Nasi mata kucing. Nasi kucing, ya. Jangan.
jumbo. Yushbi'uhum, mengenyang. Kasih balap kenyang apa tidak? Nanti ukuran-ukuran kita Ramli apa enggak cukup. Ya. Jadi ada dua kaifiat apa? It'am, memberi makan. Satu mentah. Kalau mentah lumayan pada jemaah. Setengah gantang. Satu gantang kita katakan berapa tadi? 4 koboan. Berarti 2 koboan. Kalau kita hitung patok satu gantang itu 3 kilo, berarti kita keluarkan per orang 1 kilo, 1,5 kilo. Plus lauknya tentunya. Tapi kalau matang, jumbo. Kasih daging, ya, kasih tahu, kasih tempe, kasih sambal, kasih sayur, yang mantap. Mana Pak Guru mantap di sini, ada apa tidak? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, saya kira demikian saja dulu. Ini saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Ya, insyaallah. Malam Kamis insyaallah ampenan. Yang kedua insyaallah. Majelis yang kedua insyaallah di ampenan malam Kamis. Nanti Narmada menyusul insyaallah haluan. Ya, pertemuan berikutnya insyaallah di Narmada. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Ya, halo. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الصلاة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana cara mengganti puasa yang sudah bertahun-tahun dikarenakan dahulu kita masih jahiliyah? Tobat dan perbanyak puasa sunnah. Wallahu taala a'lam wa a'lam.
Apa hukum bayar zakat fitrah ke masjid untuk pembangunan masjid? Tidak boleh. Karena jelas Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk fakir, bukan untuk pembangunan masjid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana kita sholat tarawih dengan melihat mushaf sebagai imam? Boleh, hukumnya boleh kalau tidak hafal. Allah ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum MUI mengeluarkan fatwa vaksin COVID tidak membatalkan puasa? Memang nggak batal puasa, karena vaksin itu bukan ngasih kita kenyang, dia nemiak terbesuk, justru lapar loh para jamaah. Ya, saya disuntik lah langsung lapar kita. Ya, sama suntik sakit kepala. Ya, injeksi itu. Yang penting jangan dikasih infus, apalagi infuse water. Ini batal ini. Ya, Allah taala ala wa alam. Ketika kita memberikan makan untuk fidyah, apakah perlu disampaikan niat kita ke fakir miskin? Allah yang Maha tahu sudah. Ya, niat itu keinginan, arti niat, bukan nawaitu. Itu bid'ah haram. Ya, bid'ah namanya nawaitu itu berjamaah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya punya calon di luar pulau tapi orang tuanya tidak setuju, namun saya tidak ingin pergi ke luar pulau karena kajian di sini sangat aktif. Bagaimana solusinya? Ya cari yang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tidak pihak diri susah-susah, ha? Wallahu ta'ala ala wa alam. Jika imam kunut, bolehkah kita ikut di belakang sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal pernah ikut kunut di belakang Imam Syafi'i? Ini riwayat ini dipertanyakan oleh para ulama ini. Yang ada itu fatwanya Syekh Al-Albani, betul. Beliau memandang kunut yang contoh ya, bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dalam bab kunut tidak ada riwayat ini. Yang ada kasus lain, yaitu apa? Syekh Abdul Aziz bin Baz bangkit rukuk sami Allah liman hamidah sedekap. Al-Imam Al-Albani rahimahullah membid'ahkan sedekap itu. Tapi apa kata beliau? Sekiranya aku sholat di belakangnya bin Baz, aku sedekap juga katanya. Kenapa? Ihtiraman li ra'yihi, menghormati pendapatnya, karena ini adalah masalah ijtihad kata beliau. Ini yang ada. Kalau Imam Syafi'i salat dia kunut, Imam Ahmad di belakangnya dia memandang tidak kunut, dia kunut, tidak ada riwayat itu para jamaah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara berhutang puasa yang tahun kemarin belum diganti dikarenakan hamil tua saat lagi menyusui? Kita katakan cukup membayar fidyah. Ini akan datang pembahasannya malam Kamis yang akan datang insyaallah. Wallahu taala ala wa alam. Ustadz, apakah orang stres bisa dikategorikan orang gila? Ya enggak. Stres itu masih tingkat awal. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini kita punya orang tua, Ustadz, udah meninggal. Kemudian beliau mungkin puasa beliau itu udah ketinggalan mungkin sekitar 3 tahun. Untuk membayar fidyahnya dikali 30 gitu ya Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Orang tua sudah meninggal sekitar 3 tahun, berarti 3 tahun dia nggak puasa. Lah, orang mati itu nggak perlu dipuasakan. Begitu dia mati, selesai kewajibannya udah. Kecuali di saat dia belum mati, waktu sakit dia tidak sempat puasa, sampai mati belum sempat. Nah, itu yang diganti dengan fidyah. Ya, kalau mati semua kita akan ngitung orang tua kita ini sama kakek kita itu berapa tahun dia sudah mati. Nah, jadi harus dipahami ya. Allah taala ala wa ala. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ini di luar dari tema nih Ustadz. Ya.
Ada keluarga kami, ya, pasangan suami istri. Jadi ribut dia nih kan. Nah, langsung dia kena ribut besar, mungkin sudah tahu ucap cerai yang suami ini tadi. Ya, terus? Lantas langsung dia itu sampai ke pengadilan, pengadilan agama. Nah, setelah proses di pengadilan, sidang dipanggil hakim, dimediasi, langsung dia ini mungkin berubah pikiran. Nah, setelah itu suaminya bersepakat istri ini untuk... Baik, pertanyaannya Bapak apa? Dia ini sudah menyebut verbal. Apakah perlu unjuknya begitu, Ustaz? Baik. Kita katakan bahwasanya kalau berkaitan dengan masalah seperti ini sudah masuk pengadilan, serah pengadilan sudah, ya. Nanti pengadilan memutuskan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana afdalnya salat tarawih jamaah, apa di rumah atau di masjid? Ya, namanya tarawih itu di masjid paling afdal. Ya, wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kerjaan ana menuntut ana sulit berzikir atau pengajian? La ilaha illallah. Kok bisa pekerjaan antum tidak bisa zikir gitu loh? Berarti ngomong aja gitu. Berhenti kerja kalau sudah seperti itu. Insya Allah orang kerja apapun ya, insya Allah dia bisa zikir, tinggal kita punya semangat atau tidak dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Ya, gini Ustaz, ketika kita jadi makmum di salat yang zahar, kita baca Fatihahnya tuh gimana Ustaz? Apa nungguin imam? Baik, ditunggu jawabannya. Fiik barakallah. Waalaikumsalam warahmatullah. Pertama, kalau imam jahar makmum cukup diam saja sudah. Dan ini paling kuat insyaallah. Tapi kalau mau baca, ya bacanya selepas imam membaca Al-Fatihah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya gelar haji? Sunnahkah atau tidak? Tidak sunnah, tetapi itu adat, hukumnya boleh. Dan jangan sampai gara-gara gelar haji ini dia keberatan. Contoh, ada undangan kepada fulan, dikasih tahu ini undangannya Pak, ini bukan saya nih katanya. Loh kenapa? Enggak ada hanya di depan. Enggak boleh seperti itu. Enggak ada kan Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar. Helm Umar. Bagaimana menyikapi tuduhan berkata Imam Nawawi mentakwil asma sifat karena penyimpangan akidah? Kita katakan Imam Nawawi manusia biasa seperti kita, maka ada kesalahannya, tetapi beliau sampai sana ilmunya dan ada kitab yang meneliti bahwasanya as-sahih Imam Nawawi adalah di atas manhajus salaf, ya, meskipun dia salah dalam beberapa hal, tetapi sampai sanalah keilmuan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau dan beliau tidak membela bid'ah. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, pertanyaannya, anak yang meninggal ketika dilahirkan itu apakah juga disolatkan, dimandikan dan sebagainya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam. Anak yang meninggal otomatis disolati, dimandikan dan disolati. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana nisabnya? Bagaimana hisabnya orang gila? Kalau dia gila, amruhu ilallah, urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menelan air liur di bulan Ramadan? Tidak ada masalah. Yang penting jangan antum minum. Karena air liur itu memang Allah Subhanahu wa taala tabiatkan keluar masuk. Ya. Maka lihat Nabi SAW mengizinkan apa? Madmadah, berkumur. Tidak ada masalah karena apa? Hukumnya luar. Tapi liur pasti akan tercampur dengan apa? Bekas kumur. Kita disuruh semampunya, jangan kita itu tanattu berlebihan.
Sampai kuras semuanya. Mengganti dengan sampai murami. Mana itu putus? Bayar caranya. Allah taala ala wa alam. Ya, halo. Pertanyaannya apakah sama pahalanya memberi makan dengan kedua cara itu? Sama. Intinya beri makan. Allah taala ala wa alam. Bagaimana kalau fidyahnya dengan uang dihitung harga? Enggak boleh. Karena Allah jelas mengatakan fidyatu ta'am. Wallahu ta'ala wa alam. Apakah kalau di Saudi lebaran kita ikut juga lebaran? Ya jangan. Ikuti ru'yah kita di sini. Wallahu ta'ala wa alam. Bolehkah salat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat? Soalnya waktunya singkat. Kenapa tidak boleh? Boleh. Dia tahajud, dia juga namanya witir. Wallahu ta'ala wa alam. Bagaimana hukumnya berpuasa tapi tidak tarawih? Sah puasanya karena tarawih sunnah, cuma dia tidak akan meraih kesempurnaan. Allah taala wa alam. Pertanyaan dari Malaysia katanya Hamdi nih, padahal yang ngaji di sini nih. Apakah dengan keluarnya air mazi manakala berpuasa bisa membatalkan puasa? Tidak membatalkan puasa, sebagaimana tidak membatalkan tidak akan membatalkan puasa, hanya membatalkan wudu. Hanya membatalkan wudu. Allah taala ala wa alam. Bagaimana menyolati jenazah yang sudah dikuburkan? Solati sebagaimana hadis Al-Bukhari, Nabi SAW menyolati jenazah wanita yang selalu membersihkan Masjid Nabawi. Allah taala ala wa alam. Dari awal puasa kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang disuruh oleh Nabi itu malam Qadar. Tapi tidak ada masalah mau baca juga dalam bentuk doa. Wallahu taala ala wa alam. Kalau puasa hari ke-30 mengikuti pemerintah bagaimana? Tidak akan terjadi seperti itu kecuali dengan sidang para jamaah. Jangan berandai-andai terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi ini. Ya. Kenapa? Enggak mungkin pemerintah puasa tanggal 30, enggak ada itu ceritanya. Ya. Pasti akan mengatakan, wah bulan tidak nampak, kita sempurnakan 3. Enggak ada bilang besok tanggal 30 kita puasa besok. Ini ya pedam ini beketuan nih. Ya, Allah taala ala wa alam. Kalau di zaman Nabi masih hidup, apakah waktu sholat subuh berjamaah ditetapkan berdasar fajar shadiq? Ya iyalah. Karena Allah yang mengatakan demikian. Ya, sekarang ini terjadi perbedaan pandangan tentang subuh itu dikarenakan berbeda teori ilmu hisab. Maka itu sebabnya dikritik oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Gara-gara bersandar kepada hisab. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah kita lanjutkan malam Kamis insyaallah di Ampenan, yaitu bagian kedua dari kupas tuntas 10 permasalahan puasa insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Senin berikutnya di sini lagi insyaallah.